Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Ya, malam ini saya dan Bu Catherine akan membantu memberikan renungan dalam Kaminarkon Inigo di Punta yang keempat ini ya. Nah, dalam momen pesiaran Inigo menuju Yerusalem, ada momen diskresi yang menarik untuk kita dalami bersama, yaitu mengenai salah satu yang paling khusus itu mengenai uang atau Tuhan. Gitu. Nah, eh, kami akan memakai judul atau tema Punta kali ini dengan ungkapan ya pertanyaan sekaligus ya, rancanganku atau rancanganmu. Nah, semoga dengan judul sekaligus pertanyaan pematik ini kita bisa memasuki Punta keempat ini sambil memohon rahmat supaya bisa menadan Inigo dalam perjalanannya di Venesia menuju Yerusalem dengan menempatkan kepercayaan, afeksi, dan harapan pada Tuhan semata. Nah, pertama-tama kita akan melihat dulu ya, apa sih yang dialami Inigo dalam perjalanannya dari Manresa terus mau berziarah ke Yerusalem. Nah, dalam perjalanannya itu Inigo mengalami banyak pengalaman-pengalaman untuk memutuskan itu. Salah satunya itu pengalaman di mana dia harus mempertimbangkan dalam pesiarahannya mau berjalan sendiri atau bersama teman. Nah, di sini dalam autobiografi nomor 35, di situ Inigo sempat bimbang gitu ya. Banyak tawaran dari seperti peziarah yang lain supaya menemani dia untuk peziarahan silihnya dia gitu. Silih dari Inigo. Tapi Inigo dari awal tuh punya komitmen untuk menempatkan kepercayaannya, membangun relasi yang lebih penuh penuh kepercayaan, penuh komitmen pada Tuhan itu. Semata-mata untuk Tuhan. Nah, dia menimbang-nimbang lagi. Kalau berjalan bersama teman, dia tuh merasa nanti akhirnya dia malah bergantung pada teman gitu, bukan bergantung pada Tuhan seperti yang menjadi komitmen awal dia gitu. Nah, kalau misalnya contohnya misalnya kalau ada teman gitu ya, ketika dia sedang lapar ya dia bisa minta bantuan teman untuk ya diskusi untuk mencari roti bersama-sama atau bagaimana gitu. Terus juga misalnya dia terjatuh, dia bisa minta bantuan dari temannya untuk dibantu untuk ketika jatuh, dan itu yang jadi pikiran dari Inigo. Dan akhirnya Inigo memutuskan sesuai apa yang jadi komitmen awalnya untuk lebih menempatkan diri kepercayaannya pada Tuhan gitu. Jadi dia memilih untuk dalam peziarahan silihnya itu berjalan sendiri. Kemudian ada juga pengalaman di mana dia eh, memutuskan itu apakah dia akan mengikuti para peziarah lain yang berusaha untuk memalsukan surat kesehatan. Jadi latar belakangnya di daerah daerah Italia itu ada semacam, kalau di konteks saat ini itu kayak pandemi gitu. Namanya wabah pes ya. Nah, di situ untuk orang asing masuk ke kota itu harus punya surat izin kesehatan. Nah, itu yang juga dialami oleh Inigo. Ketika dia mau masuk ke Venesia, itu dia harus memasuk Pak 2 Venesia, berlayar ke Yerusalem, surat kesehatan itu menjadi hal yang penting. Nah, Inigo dengan pertimbangan itu dan juga berusaha menempatkan kepercayaan pada Tuhan, dia mendapatkan semacam apa ya, dilancarkan itu tanpa harus memanipulasikan surat kesehatan seperti teman-teman peziarah lain. Dia bisa masuk ke kota Padua, Venesia, dan berlayar itu dengan bebas. Nah, yang akan menjadi perbincangan utama kita itu pengalaman Inigo di Venesia ketika dia menerima uang ya, setelah minta izin dari Paus Adrianus ke-6 itu. Ketika dia mau izin berziarah ke Yerusalem, terus banyak teman-teman yang semacam mempertanyakan atau sanksi gitu ya. Memang bisa berziarah ke Yerusalem tanpa uang gitu. Dan itu akhirnya membuat Inigo yang awalnya punya komitmen gitu, berziarah tanpa teman, berziarah tanpa bekal uang juga, supaya benar-benar bisa mendapatkan rahmat, cinta, harapan, kasih, menempatkan kepercayaannya pada Tuhan tuh semacam digoncangkan. Dan akhirnya dia menerima uang sebesar 6 atau 7 dukat itu.
Kalau kurang lebih seperti itu. Nah, akhirnya setelah menerima itu, dalam perjalanannya di Venesia dia menimbang-nimbang lagi, merasa gelisah dan akhirnya dia mencoba untuk melakukan diskresi. Apakah dia akan memilih uang atau memilih Tuhan gitu. Nah, proses ini berdiskresi ini yang paling penting ya, pokok atau menjadi hal yang perlu digarisbawahi adalah dia melibatkan Tuhan dalam pengambilan keputusannya. Lewat apa? Lewat pertanyaan-pertanyaan yang dia ajukan, yang dia bawa dalam doa gitu. Dia mencoba bertanya lagi, apakah yang dia putuskan ini sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan itu. Di sini poin pentingnya bahwa dalam pengambilan keputusan kita nggak bisa hanya mementingkan diri sendiri, tapi juga mencoba mengais-ngais ya apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan supaya kita lakukan. Nah, kurang lebih sederhananya Inigo menggunakan asas dan dasar gitu ya, atau menjadi misalnya Inigo itu punya komitmen awal untuk berziarah, menempatkan kepercayaan diri pada Tuhan. Nah, tinggal ditimbang-timbang apakah uang itu menjadi sarana yang membantu atau justru menjadi distraksi dia untuk lebih menempatkan kepercayaannya pada Tuhan. Nah, dalam pertimbangan-pertimbangannya Inigo akhirnya sadar bahwa uang itu bisa menjadi distraksi dia. Dan akhirnya Inigo dalam perjalanannya akan melepaskan uang itu. Nah, dalam buku Walking with Inigo dan juga di buku latihan rohani itu, ini diskresi Inigo di Venesia ini bisa ditempatkan dalam renungan 3 golongan orang. Gitu. Nah, ini sebenarnya bisa kita gambarkan 3 golongan orang ini sama-sama berusaha untuk memutuskan, mencari apa yang jadi kehendak Tuhan gitu ya. Nah, tapi apa nih perbedaan dari 3 golongan orang ini? Nah, di golongan pertama, orang ini udah punya kelekatan hati, udah punya keinginan untuk melepaskan kelekatan hatinya dan menempatkan diri pada Tuhan semata gitu. Tetapi yang tidak muncul dalam orang golongan pertama ini adalah tindakannya gitu. Hanya berhenti di angan-angan, hanya berhenti di kehendak saja, tapi belum ada tindakan. Dia tidak memutuskan apa-apa, mandek gitu ya. Nah, di golongan kedua, orang ini sudah memutuskan, sudah bertindak gitu. Tetapi tindakannya kurang total gitu. Kurang total untuk untuk mencapai apa yang menjadi komitmen awalnya, apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Karena yang dipikirkan, apa yang diputuskan atau yang dia lakukan itu masih banyak mengandung kepentingan diri sendiri gitu. Kalau di latihan rohani itu bahasanya itu uang yang diterima dari 3 golongan orang itu ya, dukat yang 10.000 dukat itu kalau di golongan kedua ini hanya disimpan itu. Dia punya keinginan untuk melepaskan kelekatan hatinya pada uang, tetapi dalam tindakannya dia masih sedemikian rupa menyimpan uangnya gitu, masih agak takut untuk melepaskan secara penuh gitu. Nah, ini yang golongan kedua ini. Jadi melibatkan Tuhan tapi belum total, masih menjadikan sarana menjadi tujuan, dan tujuan itu malah dijadikan sarana gitu. Jadi kebalik, harusnya kan tujuan tetap menjadi posisinya ya menjadi tujuan, dan sarana yang membantu kita untuk mencapai tujuan itu. Tapi di sini kebalik, orang kedua, di golongan orang kedua ini. Nah, di golongan ketiga, apa yang jadi yang diteladankan Inigo sendiri, di sini dia sudah memutuskan, punya keinginan, angan-angan, terus memutuskan, dan apa yang diputuskan dan dilakukan itu sudah ditimbang-timbang dan coba untuk didialogkan dengan Allah gitu. Didialogkan dengan Allah, dan apa yang dilakukan itu benar-benar sedekat mungkin dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kurang lebih pertanyaannya kayak seperti yang tadi, apa yang Tuhan minta saya lakukan. Nah, ini yang menjadi kekasan dari golongan ketiga. Nah, setelah menimbang-nimbang dengan diskresi yang sudah diceritakan sebelumnya, Inigo akhirnya memutuskan untuk melepaskan uang tersebut itu dengan memberikannya kepada orang-orang yang ditemuinya di jalan,
yang kebanyakan adalah orang-orang miskin. Apa yang diputuskannya sungguh mengonfirmasi ya niat dan komitmen awalnya untuk melakukan laku kesiarhannya, rahmat yang dia mohon supaya bisa lebih dekat pada Tuhan, dan itu nampak dalam rasa percaya penuh, keyakinan penuh yang dia terima dalam hatinya. Jadi kalau dalam autobiografi nomor 44, Inigo tuh merasa apa yang dia lakukan ini benar-benar benar, apa ya, dia terasa terkonfirmasi gitu, diteguhkan, merasa yakin, dan dia ketika melepaskan uang itu dengan lapang dada, dengan bebas, lepas bebas tanpa ada beban gitu. Itu yang menjadi konfirmasinya. Nah, kita lanjutkan. Selain melibatkan Allah ya, menjadi poin proses diskresi Inigo di perjalanan menuju Yerusalem, tetapi Inigo juga melakukan salah satu tindakan yang penting perlu kita teladani gitu, yaitu terbuka melihat apa yang Tuhan rancangkan bagi kita. Nah, di sini Tuhan tuh membawa kita pada semacam hal-hal yang tidak terduga. Ketika kita sudah memutuskan, sudah merancang gitu, apa yang sudah kita putuskan dalam Tuhan ya, sudah didiskusikan dalam doa. Nah, sikap yang penting dan diteladankan Inigo ini adalah keterbukaan pada apa yang nanti akan terjadi di depan itu. Dan ini yang Inigo praktikkan dan dikonfirmasi lewat hal-hal yang dia alami gitu. Misalnya ketika dia sudah memutuskan untuk tidak membawa uang, tapi dia tetap bisa menjalani perjalanannya, dan juga ketika dia nggak memutuskan untuk memanipulasi surat kesehatan itu, dia tetap bisa bebas keluar masuk ke kota Padua, Venesia, dan juga naik kapal tuh dengan tanpa diperiksa sama petugasnya gitu, sampai diceritakan seperti itu. Nah, di sini terlihat bagaimana ketika kita sudah berusaha memutuskan apa yang menjadi kehendak Tuhan, melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan, dan kita pasrahkan pada Tuhan. Nah, akhirnya kita diajak untuk lebih terbuka pada apa yang akan terjadi di depan itu. Dan kadang yang terjadi di depan itu jauh lebih indah. Kita bisa diberi jalan rahmat yang penuh lewat hal yang nggak terduga gitu, yang seperti yang dialami Inigo. Dari sini kita dapat petik pentingnya kesadaran dan keterbukaan pada rancangan Tuhan. Kadang kita bersikukuh menginginkan rancangan atau kehendak kita sendiri. Sekalipun keputusan atau rancangan itu kita arahkan untuk pengabdian kita pada Tuhan. Kadang kita ingin menyimpan sesuatu yang kita anggap baik dan tidak mau membiarkan Tuhan berkarya dalam diri kita. Padahal apa yang kita lakukan belum tentu baik untuk kita. Saat kita terbuka dan percaya sepenuhnya pada Tuhan, kita malah diberi lebih dari yang kita bayangkan. Jauh lebih berguna dari yang mungkin kita pikirkan dan harapkan. Dari pengalaman Inigo pula, kita mengetahui dan diteguhkan bahwa hidup ini bagai peziarahan dengan kekasannya, yaitu terjadinya banyak pengalaman di luar rencana atau rancangan kita. Peziarahan mengajarkan kita paradoks perjalanan kehidupan. Sesuai yang disarankan oleh buku karangan Romo Sardi, Berani Ambil Keputusan, pada bab 7, di satu sisi kita mesti bertanggung jawab, merancang dan mempersiapkannya. Tapi di sisi lain, kita mesti terbuka akan sesuatu di luar rancangan kita. Tidak jarang hal tersebut jauh lebih indah, lebih besar, lebih bermakna. Analogi yang cocok untuk ini adalah sepeda tandem. Tuhan
mengemudi di depan. Kita mengayuh di belakangnya. Kita mengikuti kemana Tuhan mau membawa kita. Kemana Tuhan mau mengajak kita. Apa yang Tuhan mau lakukan pada kita. Dengan mengikuti jalan-jalan yang ditunjukkan, kita akan menemukan peneguhan-peneguhan, kejutan-kejutan yang luar biasa. Mata kita akan terbuka pada Tuhan yang senang memberi kita kejutan dalam hidup kita. Pengalaman kita dicintai Tuhan pun dapat semakin subur dan mengakar. Akhirnya kita sampai pada permenungan. Saat aku mau mengambil keputusan, siapa yang pertama aku pikirkan? Aku atau Tuhan? Apakah aku bertanya pada Tuhan, Tuhan, apa yang kau mau aku lakukan? Apa aku sudah melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan? Setelah aku sadar bahwa ini adalah keputusan Tuhan, apakah aku berani melepas rancanganku dan menerima rancangan Tuhan? Demikian pungta kali ini yang dapat kami sampaikan. Selamat melanjutkan peziarahan. Terima kasih.